Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 10, ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2, ayat 13 sampai 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengajar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memaknai kemerdekaan. Ragam acara dan kegiatan biasanya dipentaskan di berbagai sudut negeri untuk merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus memang selalu istimewa bagi kita bangsa-bangsa, karena sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita bebas dari penjajahan dan memulai perjalanan sebagai bangsa dan negara merdeka yang berdaulat. Kemerdekaan itu tidak direngkuh dengan mudah. Seperti Yesus memerdekakan kita dengan wafatnya, darah dan nyawa para pahlawan telah menjadi taruhan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukanlah hanya suatu titik tuju, tetapi terutama suatu perjalanan. Itu adalah perjalanan bersama untuk memuliakan martabat luhur manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan memenangkan perdamaian adalah ragam dimensinya. Bukan kebetulan kalau Yesus bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Diterapkan dalam dunia modern, setiap murid Yesus perlu mewajibkan diri untuk menunaikan hak dan tanggung jawabnya dengan setia sebagai warga negara. Perayaan kemerdekaan mengingatkan tentang dua kewarganegaraan kita, yaitu warga negara Indonesia
dan warga kerajaan Allah. Pada titik ini, baik sebagai warga Indonesia maupun sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki kewajiban tertentu yang perlu dituntaskan. Kedua kewajiban ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Pembedaan itu perlu untuk membantu kita menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat dan tetap setia melayani Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang harus taat kepada negara dengan pemerintahannya yang sah, tanpa mengurangi ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, ketika terjadi konflik antara ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada negara, maka kita tidak perlu ragu mengutamakan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Manakala kesejahteraan bersama ingkar diperjuangkan, keadilan dicampakkan, dan kedamaian disepelekan oleh negara atau pemerintah, suara kita sebagai warga kerajaan Allah sangat perlu diperdengarkan. Karena kita telah diciptakan sesuai gambar Allah, maka kita perlu hidup sebagai orang-orang merdeka tanpa menggunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Semoga demikian. Amin.